Ya, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas modul dari yang sebelumnya ya. Kalau di modul sebelumnya kita lebih ke membahas mengenai sistem informasi. Ya, sistem informasi. Sistem informasi itu apa? Ya, kita sudah tahu bahwa sistem informasi tujuannya memproses data menjadi informasi. Ya, kita juga udah belajar apa sih perbedaannya data dengan informasi. Bedanya apa? Data dengan informasi. Nah, kalau yang belum tahu bedanya data dan informasi bisa dicek materi sebelumnya ya. Nah, di kali ini kita membahas sistem informasi, tapi yang lebih khusus lagi, nah, atau lebih tajam lagi ya. Sistem informasi apa itu? Yuk langsung saja. Ya, ini sistem informasi yang dikhususkan untuk akuntansi. Ya, ini boleh juga disebut bagian dari ERP ya. Ya. Oke, jadi bagaimana sih posisi sistem informasi akuntansi ini? Nah, jadi gambarannya ada dua bidang ilmu ya atau prodi, program studi, bolehlah. Ya. Ada bidang ilmu, ada bidang ilmu sistem informasi dan akuntansi. Nah, dua bidang ilmu ini saling berkolaborasi. Berkolaborasinya dua bidang ilmu ini jadinya apa? Jadinya irisan ini di tengah-tengahnya. Yang namanya sistem informasi akuntansi. Nah, efeknya apa efeknya? Jadi di sini akan memadukan ilmunya, dasarnya dari akuntansi, nah, ilmunya ya, knowledge-nya dari akuntansi, tapi dikombinasikan dengan kelebihan, nah, dan benefit dari komputer, ya, yang tertuang ya, yang dipelajari di bidang sistem informasi. Jadi di sistem informasi itu mempelajari mengenai cara memberikan value added value, penambahan nilai. Penambahan nilai apa? Penambahan nilai bisnis menggunakan teknologi komputer. Nah, kelihatannya sederhana ya mau menambahkan value, value added, nah, nilai tambah. Nah, tapi konsekuensinya dari orang sistem informasi harus paham mengenai bisnisnya juga, dalam hal ini bisnisnya apa? Akuntansi, ya. Jadilah sistem informasi akuntansi yang lebih spesifik. Nah, kita belajar siklus pengolahan data ya. Jadi kita sudah belajar kemarin ya, data diproses jadinya informasi. Nah, kita belum membahas mengenai pemrosesannya tuh seperti apa. Ya, pemrosesan seperti apa. Nah, jika digambarkan siklusnya seperti ini ya. Jadi ada inputan. Nah, inputan berupa data ya. Data kemarin apa kejadian atau fakta ya. Nah, dari sumbernya internal atau eksternal. Nah, data dari internal eksternal. Data dari internal atau eksternal. Datanya berupa apa? Ini tulisannya di sini ya. Nah, dari data berupa bisa repositori. Repositori itu apa? Kumpulan ya, kumpulan file-file. Nah, kumpulan file-file banyak file. Misalkan repositori tugas akhir berarti isinya kumpulan tugas akhir ya. Ada basis data juga. Bisa dalam basis data atau dalam bentuk yang lain, form, nota ya. Jadi itu ya datanya berupa itu. Kemarin kita juga sudah belajar ya. Misalkan contoh data itu apa? Nota di kasir itu merupakan data. Nah, kemudian diproses. Proses itu dilakukan apa sih proses? Dilakukan apa? Yang dilakukan adalah pertama sort. Sort itu apa? Mengurutkan ya. Mengurutkan gimana, Pak? Mengurutkan dari
kecil ke besar, misalkan ascending atau kebalikannya besar ke kecil, descending ya, sort mengurutkan. Nah, jadi ini kalau kemarin kita belajar input, proses, output, proses dilakukan apa? Belum tahu. Nah, ini detailnya, sort. Kemudian organize, ya. Proses organize itu gimana sih, Pak? Mengelola, mengelola itu gimana? Bisa saja mengelompokkan, ya. Mengelompokkan gimana? Mengelompokkan data-data yang sama dikelompokkan menjadi satu, ya. Supaya apa? Waktu pencarian, waktu pengolahan data ke tahapan berikutnya bisa jadi sort, bisa jadi calculate itu lebih mudah. Ya, gampangannya kita lebih gampang ya mencari sebuah data di buku atau di kertas yang berserakan di lantai. Nah, tentu lebih gampang di buku ya. Buku sudah dijilid kertasnya, sudah dikasih daftar isi. Nah, atau proses yang lain, contohnya calculate. Nah, calculate. Nah, calculate itu apa? Menghitung. Nah, kita sudah belajar kemarin ya. Misalkan apa? Data dari nota transaksi di kasir ya. Kasir memperoleh pembayaran dari customer ya. Nah, dianggapnya dari sisi kasirnya berarti melakukan penjualan ya, penjualan dapat keluar nota ya. Nota satu, nota ke satu, kedua dan seterusnya dikumpulkan pada hari itu ya, ya dikumpulkan, diorganize ya, dikelola, ya, kemudian dihitung, jadilah total penjualan hari itu. Nah, total penjualan hari itu dilakukan 7 hari berturut-turut, jadilah total penjualan mingguan. Total penjualan mingguan dikumpulkan 1 bulan, jadilah penjualan bulanan ya. Bulan dikumpulkan terus ya sampai 12 bulan, setahun jadilah penjualan tahunan. Nah, itulah proses calculate ya. Outputnya jadi apa? Informasi. Nah, informasi apa? Misalkan tadi ya, penjualan informasi penjualan tahunan perusahaan. Nah, atau tidak hanya penjualan, informasi ya, item barang terlaris setahun ini. Nah, itulah informasi untuk yang dihasilkan dari pemrosesan tadi ya, organize, calculate, dan sort ya. Nah, informasi itu untuk siapa? Bisa jadi untuk internal, pengambilan keputusan tadi ya. Pengambilan keputusan gimana, Pak? Misalkan yang terlaris barang A, berarti sebisa mungkin barang A itu tidak boleh stoknya habis atau harus menstok banyak. Banyaknya seberapa ya, sesuai dengan ada perhitungannya ya, sesuai dengan safety stoknya. Atau bisa memperhitungkan lead time-nya juga, waktu tunggu. Ya, kemudian informasi juga bisa untuk external decision maker, ya, misalkan paling gampang pemerintah. Ya, pemerintah misalkan untuk PT itu kan wajib membuat ya, badan usaha perseroan terbatas wajib membuat laporan keuangan ya, ya per hari ini. Ya, laporan keuangan buat siapa ya? Untuk penghitungan pajak di pemerintah ya. Itu siklus pengolahan data. Nah, siklus dalam SIA ya ini. Jadi di SIA siklusnya seperti ini. Mungkin tidak terlalu detail, tapi ini gambarannya. Ujungnya apa? Ujungnya adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan buat apa? Ini ya, decision maker. Nah, membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, tapi supaya jadi laporan keuangan itu ndak serta-merta langsung jadi ya, ndak. Harus ada prosesnya, melewati proses-prosesnya apa? Sebelum jadi laporan keuangan kan harus menjurnal dulu ya. Ya, membuat jurnal. Jurnal, buku besar ya, buku besar ada buku pembantu ya, buku besar pembantu dan lain sebagainya ya. Ada neraca saldo juga, rugi laba. Nah, supaya bisa membuat jurnal, maka harus mencari berbagai formulir. Formulir apa?
Formulir-formulir ini dikumpulkan dari berbagai macam siklus, siklus bisnis, ya. Ini isinya bisnis-bisnis semua ini ya. Siklus bisnis apa, Pak? Ini contoh satu siklus penjualan. Nah, penjualan paling gampang ya, tadi sudah dari modul yang awal kemarin kita sudah bahas ya, siklus penjualan. Penjualan itu gimana? Ya, misalkan di toko retail ya, pelanggan masuk, bawa barang, dapat nota di kasir ya. Nah, notanya itu buat pelanggan dan kalau ada sistemnya atau kalau belum ada sistemnya, itu kan ada cetak nota. Nota itu apa ya? Formulir. Ya, formulir atau mau yang skala lebih besar lagi, transaksinya banyak, bentuknya faktur. Ya, faktur. Kemudian ada siklus pembelian. Nah, nanti akan kita bahas ya siklus pembelian itu seperti apa. Kemudian siklus SDM nih ya, human human resource ya, personalia penggajian, pengawasan produksi, siklus keuangan ya, siklus laporan keuangan yang lainnya juga ya. Jadi itu siklus-siklus yang ada dalam SIA. Kita jangan pusing dulu, nanti kita fokus ke yang dua ini ya, penjualan dan pembelian dulu ya. Ada uang masuk dan uang keluar ya, kita fokus ke situ supaya lebih gampang. Ya ini langkah-langkah dalam pengembangan SIA ya. Jadi ini kalau di sistem informasi, langkah pengembangan sistem informasi metodologinya ada banyak ya, ada waterfall ya, prototype ya, agile, scrum dan lain sebagainya. Tapi ini karena untuk SIA sederhananya gini, dalam pengembangan SIA kita pertama harus menganalisa sistem yang ada dulu. Nah, sistem yang ada dulu itu seperti apa sih cara kerjanya? Apakah masih manual? Yang input siapa aja? Prosesnya gimana? Nah, kemudian kalau sudah menganalisa keadaan observasi, nah kemudian kita bisa merencanakan sistem informasi akuntansi yang baru. Nah, sistem informasi akuntansinya yang baru ini mau dibuat seperti apa sih? Nah, atau sistemnya eh, mau modifikasi saja sistem yang lama bisa, Pak? Bisa ya, bisa sesuai kebutuhan saja dan budget. Kemudian setelah selesai dibuat ya diterapkan ya. Setelah diterapkan sistemnya kemudian tidak berhenti di situ. Sistemnya ini perlu diawasi, pengawasan sistem yang baru ya. Jadi itu ya langkah-langkah dalam pengembangan sistem informasi akuntansi. Ya, jadi membuat sistem itu tidak gampang ya, tidak gampang dan karena tidak gampang maka tidak murah. Nah, maka dari itu supaya eh, yakin dalam pengembangan sistemnya ini, ya, ini benar enggak ya yang dikerjakan ini, apakah sudah sesuai atau belum ya? Maka kita fokus ke tujuannya. Jadi kalau ada kesulitan ya, ada hambatan tidak melempem ya, tidak menyerah tapi melihatnya ke tujuannya. Tujuannya itu apa? Susah-susah menerapkan, membuat. Ini apa tujuannya? Menyediakan informasi. Informasi itu penting ya. Bahkan di era sekarang ini informasi itu seperti emas ya. Nah, kalau sudah tahu informasinya, tujuannya yang lain lagi apa? Mengamankan aset, harta kekayaan perusahaan. Nah, kemudian kalau diperlukan audit, ya, audit pemeriksaan. Nah, dasarnya apa pemeriksaan yang diperiksa? Kalau datanya enggak terfokus, enggak terkumpul, ya kan repot. Ya, datanya harus dikumpulkan, ya. Kalau ada audit, lihat datanya enak, gampang, tidak memakan waktu yang banyak. Kemudian berikutnya tujuannya menghasilkan informasi untuk budget, ya, budgeting. Ya, ya. Berdasarkan penjualan tahun 2023, ya, budget pembelian alat 2024 sekian juta misalkan, ya. Nanti ada diskusi, "Lu kok bisa segitu?" Ya, alasannya apa alasannya? Lah ini
dasarnya. Nah, kenapa kok perlu pengadaan barang segitu banyaknya ya, karena penjualannya sangat banyak ini tidak boleh kosong penjualan barang ini. Nah, kemudian tujuan berikutnya menghasilkan informasi, ya untuk tadi ya perencanaan dan pengendalian, ya. Tadi untuk penyusun, sekarang untuk perencanaan dan pengendalian, ya. Oke, pertimbangan dalam menyusun SIA. Yang pertama, cepat ya, karena, susah-susah menyusun, susah membuat, ada nilai tambahnya apa, ini cepat. Nah, kemudian aman, amannya gimana? Nanti di SIA kita belajar hak akses ya, jadi tidak sembarang orang bisa mengakses, eee, sistem tersebut. Nah, informasi bisa dikontrol. Kemudian murah ya, relatif lebih murah dibandingkan dengan potensi kerugian kalau tidak adanya SIA. Nah, lebih murah ini, murah ya. Kemudian user friendly. Ya, jadi kalau menyusun SIA ya, sistemnya itu nanti harus user friendly. Jadi pengguna merasa terbantu dalam menyusun SIA ini ya. Ya, hati-hati dalam menyusun SIA ya karena ada beberapa isu ya, ada beberapa isunya apa? Hardware ya. Mampu ndak beli hardware, tapi kalau sekarang ndak mampu beli hardware, ya pakainya cloud sajalah, sewa, cloud computing makanya namanya. Kemudian software, ya saya kira ini juga tidak menjadi isu lagi ya. Misalkan software kalau dulu butuh yang berbayar, nah sekarang open source banyak. Nah, kemudian ini yang perlu dipertimbangkan sumber daya manusia, mau ndak? Ya tidak hanya butuh kemampuan tapi harus mau. Nah, mampu tapi tidak mau ya percuma, ya tidak akan jalan nanti sianya. Kemudian datanya, sudah siapkah datanya yang akan dimigrasikan? Ya, kemudian prosedur SOP, standar operasional prosedur, ya. Prosedur bagaimana yang disepakati. Misalkan ketika pembelian barang datang, ya, barang datang mau dimasukkan di mana? Nah, di gudang sentral atau di bagian pembelian atau di mana? Ya, ya. Ya, nanti kita akan belajarlah prosedur ini. Nah, jadi di era informasi ini ya membutuhkan beberapa pekerjaan untuk membuat produk ya, dan yang lainnya membuat menganalisa menyebarkan informasi. Ya, jadi di era informasi ini namanya saja informasi ya. Jadi informasi mudah didapat. Nah, kalau informasi mudah didapat, terus nanti yang bekerja siapa kan banyak orang pintar. Nah, maka di era informasi ini kita harus belajar ya, meningkatkan upscaling pengetahuan. Karena apa? Kalau tidak kalah berpengetahuan dengan orang lain, maka kita nanti akan kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah, jadi hanya orang yang maulah yang nanti akan mendapat pengetahuan. Nah, karena informasi banyak, tinggal mau apa enggak. Nah, informasi didapat dari mana? Internet ya. Itulah ya mengenai SIA. Nah, oke, saya kira cukup. Terima kasih. Jangan lupa happy coding.